Hei kamu para penikmat podcast, kamu punya impian gede dari podcastmu. Tools di First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif, semua ada di First Story. Gak ketinggalan, kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap plays podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo. Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Kembali lagi bersama kami, para pundit korporasi. Ada saya Reza Fiansyah dan dua partner saya, maksud saya ada Laksmana Wirangga, mana suaranya? Halo. Dan Rinaldi. Halo guys. Oke, jadi episode kali ini tuh episode spesial teman-teman. Kalau di episode sebelumnya itu di episode yang kita nelpon Mas Hendra yang menang Optis League. Nah kita itu kan ada pertanyaan ya, siapa tim yang paling mengejutkan gitu. Nah ini kita mau membahas nih tim paling mengejutkan versi Italian Press yang mendapatkan voting tertinggi dari pelatih-pelatih di Serie A, yaitu Bologna. Jadi kawan kami sudah mengumpulkan data selengkap-lengkapnya ini ya. Ada Bapak Rinaldi ya. Karena dia bekerja di media gitu, jadi udah terbiasa nih mencari data nih Rang. Ya kan? Jadi gua buka dulu nih. Oke. Bologna musim ini ada di peringkat 5 ya, sampai Giornata 19 ini, betul ya? Betul, di paruh musim ini. Di paruh musim ini dia ada di peringkat kelima. Dan kita juga udah tahu ada pemain yang cukup mengejutkan, yaitu si Joshua Zirkzee. Yang banyak berita-berita juga bilang kayak dia bakal ada diminati sama MU gitu ya. Betul. Padahal MU udah punya Rasmus Højlund, tapi masih keserakahannya MU ya, biasa lah ya. Masih mau nyari talenta-talenta. Nah, di Bologna di awal-awal musim itu kan kayak diam-diam nih, dia low key banget, seri kalah lawan Milan kalau nggak salah 0-2. Kalah kan lawan Milan. Lawan Milan kalah, terus akhirnya mulai dari kayaknya mulai Giornata 5 atau 6 gitu dia udah mulai dapet tuh momentum, dia menang gitu kan. Nah itu kalau lu lihat dari data-data statistik lu, dia mulai konsisten menang itu tuh dari Giornata berapa di? Mungkin sebenarnya ditarik ke musim sebelumnya lagi ya. Boleh. Di musim sebelumnya mereka finish ke posisi 9. Iya. Itu posisi tertinggi mereka setelah balik lagi ke Serie A di musim, ntar lu gue cek dulu ya karena ini agak panjang. Mungkin ya kalau gitu sekalian aja gue bacain kayak sedikit sejarah pendeknya lah ya. Boleh. Jadi ini seperti yang kita tahu, Bologna ini adalah tim yang punya Scudetto terbanyak keempat di Italia loh. Pertama kan Juve, kedua Inter dan Milan. Kedua dan tiga lah sama ya, jumlahnya sama. Inter sama Milan tuh sama-sama 19 ya? Iya, dan keempat ternyata Bologna dengan 7 Scudetto. Roma masih di bawahnya, Napoli masih di bawahnya. Gue juga nggak tahu siapa sih. Provercelli. Nah, Provercelli itu nomor berapa? Provercelli itu 7 juga sama dengan Bologna. Oh gitu. Iya. Makanya kan di jersey gue tulisannya belakang ada lambang shieldnya Serie A sama 7. Oh, yang di jersey Provercelli lu itu ya? Iya. Tapi sekarang terseok sambil menunggu gelar ke-8-nya dia lagi nyantai-nyantai di Serie C. Nyantai-nyantai di Serie C. Oke, lanjut di. Oke, jadi ya mereka tuh bagusnya memang di early Serie A bergulir lah ya. Ini kalau gue bacain itu gelar Scudetto-nya itu didapat di musim 24-25, 28-29, 35 terus sampai masih bagus
terakhir tuh di musim 1963-64 itu kalau nggak salah Inter juara UCL waktu itu kalau nggak salah ya. Back to back tuh 63-64 sama 64-65. Jadi memang setelah itu Bologna bisa dibilang menurun dan belum stabil lah, masih sering degradasi, terus sampai seri C bahkan dia degradasinya. Terus akhirnya walaupun mereka bisa naik lagi ya sampai seri A sekarang. Nah terakhir mereka degradasi itu bentar gue cek dulu. Kalau nggak salah ya 14-15 itu mereka di seri B mainnya. 2014-2015 ya. Nah di 2015-16 akhirnya mereka naik lagi sampai sekarang nggak pernah turun-turun. Walaupun memang hanya berkutat di posisi 15, 12, paling bagus itu 18-19 tuh posisi 10 dan akhirnya sekarang lebih bagus lagi musim kemarin yaitu di posisi 9. Setelah dipegang oleh Thiago Motta. Memang menurut gue salah satu faktor utamanya adalah Thiago Motta di sini sih. Oke. Karena dia kan menggantikan Sinisa Mihajlovic yang ya sayang sekali kita berduka cita lah ya, maksudnya kehilangan pelatih, kehilangannya karena dia meninggal dunia gitu. Pasti agak berat juga untuk main-mainnya. Tapi dipegang Thiago Motta ternyata ya blessing in disguise, agak naik lah ya secara posisinya. Dan mungkin ini juga agak trivia sedikit. Sinisa Mihajlovic itu mengawali karir kepelatihannya di Bologna dan sayang sekali harus mengakhirinya juga di Bologna. Jadi ya, keren ya. Respect lah untuk respect ya. Dan ya rest in peace juga dan untuk mengakhirinya juga di ini ya. Ya walaupun akhirnya juga di Genoa dan dia tutup usianya di situ. Bologna bukan Genoa. Bologna, sorry. Iya. Ngapain dia? Oke, terus ya tadi seperti gue bilang, Thiago Motta ini membawa Bologna ke arah yang lebih bagus. Sebelum dipegang Thiago Motta tuh seingat gue musim-musim itu agak susah lah melawan tim-tim besar. Lawan Inter tuh 2 kali kalah 6-1 atau 5-1 gitu back to back. Dan setelah itu ya terutama di musim ini ya, lawan tim-tim besar itu cuman kalah sama Milan, lawan Juve bisa seri, Inter seri. Dan secara tim sebenarnya lebih banyak menghangatkan bangku papan tengah lah ya. Iya, untuk saat 15, ini ya. Iya. 10 mungkin paling tinggi dulu, sama terakhir itu 9 seingat gue di musim lalu 9. Iya, musim lalu 9 benar-benar. Nah, itu kalau dari gue sih ya faktor pertamanya di Thiago Motta, keduanya itu ya di pilihan-pilihan pemain mereka yang kalau gue lihat dari line up maksudnya ya seluruh pemainnya ya kebanyakan usianya muda dan dicampur dengan main-main bukan main tua apa sih, main berpengalaman seperti Di Silvestri sekarang jadi kaptennya. Ya itu racikan Thiago Motta pas lah dengan main muda dan main tuanya. Terus dia sekarang juga punya technical director yaitu Giovanni Sartori yang sebelumnya itu menangani Atalanta dari musim 2014 sampai 2022, di mana kita tahu di musim-musim itu Atalanta sering melahirkan main-main bagus juga. Contoh lah Frank Kessie, terus ada Alessandro Bastoni, ya Gagliardini mungkin salah satu yang sebenarnya bagus di awal di Atalanta tapi di Inter flop. Terus nama-nama Matteo Pessina dan Colpani itu juga sebenarnya dari Atalanta, dia bajak dari Monza juga waktu itu. Jadi ya Sartori ini juga punya peran juga menurut gue ya, dia sangat sih. Dia di Atalanta, dia yang membawa Atalanta jadi langganan di Eropa kan, entah itu di UCL, di Europa League. Jadi ketiga faktor inilah yang menurut gue kenapa Bologna bisa sejauh ini bisa nangkring di zona posisi Eropa ya, ada Liga Italia ya. Jadi emang jangan meremehkan juga kekuatan manajemen ya. Sebenarnya klub bola ini tuh bukan cuman sekedar pemain dan pelatih ya, tapi memang siapa yang memilih pemain dan memilih pelatih dan filosofi bermain dan lain sebagainya itu tuh dari sisi manajemen ya. Kita bisa lihat Napoli ini manajemen hancur-hancuran, kita lihat timnya nggak kemana-mana gitu kan. Itu belajar tuh orang. Coba ngomong sama Di Laurentiis deh. Balik lagi kita ngomongin Bologna ya. Sebenarnya salah satu momen terbaiknya dia itu sebenarnya di medio 90-an akhir ke 2000-an, karena dia 2 kali masuk final Intertoto kan. Intertoto sekali menang, sekali kalah lawan Fulham waktu itu.
di 2002 ya, seingat gue ya. Iya, itu terakhir dia main di Eropa juga. Di Eropa. Ya kalau kita menghitung itu sebagai Liga Eropa ya, karena sebenarnya itu juga masuknya di pre-season kan, seingat gue. Iya, karena Intertoto tuh juaranya sampai 3 juga sebenarnya. Iya, betul. Jadi ya bisa dibilang sebenarnya ya biarpun itu dibilang official match day-nya di UEFA, tapi ya masih hitung-hitungannya lucu-lucuan lah sebenarnya. Tapi ya balik lagi, ya Bolonya yang kita tahu sekarang itu biarpun mungkin pada saat ini di tag secara performance lagi tidak membaik ya lah ya, atau lagi kurang lah ya, tapi banyak faktor yang membuat dia sebenarnya bisa dibilang jadi salah satu kuda hitam juga di Serie A, karena banyak juga pertandingan yang bisa dibilang dia mengambil poin penuh, kadang juga dia mencuri poin. Mengambil poin penuhnya tuh biasanya mereka bagusnya lawan tim-tim besar. Lagi-lagi mungkin seperti Atalanta sama Sassuolo ya, beberapa musim terakhir lawan tim-tim besar justru lebih bagus gitu. Dia 2 kali menang di Olimpico, melawan Lazio 1-0, lawan Roma 2-0. Siapa lagi tim besar ya? Fiorentina dia juga menang ya kalau nggak salah. Fiorentina lawan Napoli seri, Juventus Atalanta seri. dia menang. Iya, Atalanta menang. Inter biarpun dia main di Coppa tapi dia berhasil dapat poin penuh. Fiorentina kalah, Lazio menang, lalu juga Juve. Inter. Oh iya, lawan Lazio dia menang. Inter ambil curi poin, Napoli dia curi poin, Juventus dia curi poin. Jadi memang cukup impresif lah kalau bisa dibilang di musim ini. Nah, mungkin Inter pun seri lah. Inter berarti 2 kali ketemu belum pernah menang berarti. Belum pernah menang musim ini. Ya, berarti menurut lu kalau ngomong mungkin kalau kita bicara masalah kesuksesan apa yang terjadi di musim ini, buat lu apa faktornya selain Thiago Motta? Karena kita tahu Thiago Motta udah pasti dia jadi salah satu orang yang berperan untuk membawa Bolonya dengan tactical dan result sekarang lah ya. Betul. Ya kalau misalnya kita sebut pemain ya, tadi kan kalau manajemen ya pasti Thiago Motta sama Sartori. Kalau kita sebut pemain yang benar-benar breakout musim ini ya semua pelatih juga setuju kan, Joshua Zirkzee. Betul. Joshua Zirkzee musim kemarin udah cukup kelihatan, musim ini dia kayak kayaknya memang season gua nih untuk bersinar dan menunjukkan ke dunia ada pemain bernama Joshua Zirkzee, pemain Belanda keturunan Nigeria yang dulunya pernah main di Bayern Munchen tapi nggak sukses amat, tapi gue bisa sukses di Liga Italia gitu. Dan gue selalu mengulang-ulang gue selalu lihat dia tuh dia punya composure yang oke, terus finishingnya juga sejauh ini dia sejauh ini udah 8 gol ya kalau nggak salah. 8 gol ya, include penalti, pokoknya ada 8 gol. Terus satu lagi selain Joshua Zirkzee ada si Lewis Ferguson ya, itu gelandang asal Skotlandia. Dia tuh sebenarnya IMF, cuman kalau lu lihat permainannya dia tuh nggak fokus nyerang doang, dia bertahannya juga oke. Yeah. Dia itu umur 25 tahun kalau nggak salah. Dan ini karena gue main FIFA ya, gue tahu dia punya 5-star skill move. Jadi di Liga Italia itu cuma ada 2 doang yang punya 5-star skill move, Cuadrado sama dia doang. Berarti dia secara teknikal emang bagus dong, dia emang bowlers lah kalau mungkin anak-anak sosial media bola tuh nyebutnya tuh bowlers lah, dia bisa skill segala macam. Jadi pemain ini gue nggak tahu dia dari mana sebelumnya kok bisa dari Aberdeen ya. Jadi emang tim asal Skotlandia kan. Betul. Jadi ini ya lagi-lagi gue bilang tim scoutingnya Bolonya ya dikepalai oleh Sartori bekerja dengan baik gitu. Dan cuma dengan mengeluarkan budget 2 juta. 2 juta. Kurang lebih 2 juta euro lah. 2 juta euro. Mungkin gue tambahin sedikit ya, karena orang ketika ngomongin Bolonya kan terlalu banyak fokus di Joshua Zirkzee lah ya. Betul. Karena memang ya mesti diakui memang pemain bagus lah ya. Mungkin Orsolini juga lah ya. Iya, Orsolini tapi kan memang wajah lama juga, tapi Orsolini kan bisa diakui wonderkid yang telat panas lah ya, bisa dibilang ya. Dulu kan pada saat dia jadi hot prospect benar-benar banyak yang ngincar, tapi mungkin feeling gue sih kayaknya akhir karirnya mungkin mirip-mirip kayak Berardi ya, anaknya udah sekolah di Bologna juga. Betul. Lu jangan lupakan ada Alexis Saelemaekers di Bolonya, bro. Ya, biarpun posisinya banyak disingkirkan juga ya, karena kan ya jadi lebih sering jadi pengangkat bangku cadangan dan rotasi kan sebenarnya. Kalah saing sama Orsolini juga kan. Iya, karena Ferguson juga di pertandingan terakhir yang kalah 2-0 itu dia bermain di posisi winger kiri sebenarnya. Ya, itu yang cukup itu yang cukup menarik sih, karena posisi yang common itu memang attacking midfielder, lalu gelandang tengah pada saat seri lawan Inter
Lalu sisanya memang lebih banyak jadi attacking midfielder. Ini mungkin gue cukup lumayan highlight tentang Lewis Ferguson karena sama seperti musim lalu dengan Stanislav Lobotka, Lewis Ferguson ini sebenarnya cukup silent gitu untuk dibicarakan either di transfer market atau secara performance. Padahal ngelihat performance di 2 musim terakhir udah mengkoleksi 11 gol dan juga sekarang 4 assist dihitung dengan Copa ya. Yeah. Jadi untuk seorang gelandang buat gue itu capaian yang mungkin one of the kind lah ya, karena gelandang yang punya daya eksplosif tuh udah mungkin bisa dihitung jari lah, karena mungkin sekarang gelandang lebih banyak tipikal yang melakukan ngalirin bola. Karena ini gue baca juga di The Athletic publishan di November, ini udah ngebahas tentang kebangkitannya Bolonya dan juga secara performance-nya. Memang Thiago Motta menyebutkan, justru yang disebutkan pertama kali adalah nama Lewis Ferguson. Yeah. Karena buat dia malah dia berani bilang, tapi memang finger cross, dia bilang secara style dia mirip Jude Bellingham. Memang ya menurut gue masih cukup gapnya masih cukup jauh, tapi untuk seorang gelandang cuma tapi dihargai secara gaya ya. Secara gaya dan secara skill dan permainan secara enggak pricing 2 juta euro mendapatkan seorang Yeah. Lewis Ferguson. Dan memang juga secara pemain di Scottish juga bukan tim yang mentereng juga. Aberdeen itu kalau di era modern ya udah bukan tim Scottish papan atas gitu, karena kita lebih kenal dengan Celtic dan Rangers gitu. Iya. Tapi menurut gue apa yang dibangun sama Thiago Motta itu memang sudah mulai terlihat bahwa secara pemain punya individualitas dan juga secara teamwork yang cukup baik. Karena kalau kita lihat momen-momen golnya Zirkzee, banyak assist yang diciptakan dari si Lewis Ferguson gitu. Jadi memang mesti diakui Lewis Ferguson juga jadi salah satu pilar utamanya Thiago Motta juga sih. Gitu. Iya, setuju. Ya mungkin kalau kita sebutin nama-nama lain untuk di lini tengah ke depan, ya ada ini juga Giovanni Fabian yang pemain pinjaman dari Inter. Dia juga cukup dapat menit bermain yang banyak, dan ketika diberi menit juga ngasih impact gitu gua ngeliat ya. Terus ada striker ini keturunan Indonesia juga katanya. Siapa namanya? Asal Belanda, yaitu Sydney van Hooijdonk. Oh, Van Hooijdonk. Kemarin tuh udah sempat ada rumor juga dia mau dinaturalisasi juga. Terus ada Ndoye yang lagi cedera. Tengahnya ada Michael Aebischer yang asal Swiss juga, sama Remo Freuler. Remo Freuler kan pemain Atalanta yang udah gaek lah ya. Nah, main di Premier League juga. Betul. Nah, mungkin ini agak underrated juga nih untuk lini pertahanan Bolonya. Sejauh ini gue cek udah apa kebobolannya? Kebobolannya sampai saat ini 16 gol di Serie A. 16. Itu mungkin enggak 5 terbaik kalau nggak salah ya. Kalau gua nggak lihat statistik lengkapnya. Soalnya yang cuman yang masih di bawah under 10 ya cuman Inter sama Juve doang. Betul. Tapi Juve sekarang udah 12. Oh, 12. Iya. Ya, itu beda, berarti cuma sama Juve beda 4 doang kan itu. Betul. Sebuah sinyal yang bagus untuk 3 terbaik. 3 terbaik bahkan 3 terbaik, karena keempatnya ada Torino. Betul. Nah, itu ada nama back-back yang lagi oke juga musim ini, back-back tanggul lah ya. Ada Samboy Kemas sama Ricardo Calafiori yang masih umur 21 tahun. Betul. Calafiori gue suka sih mainnya, dia punya postur oke, terus ya mengingatkan gue kayak back-back yang ya mungkin terlalu jauh mungkin menurut kalian, tapi gue agak ngeliat kayak Nesta. Iya, ini sebenarnya agak menarik kalau ngomongin Calafiori, karena kalau gue ingat early karirnya di Roma itu dia sebenarnya left winger kan. Left back. Tapi pada akhirnya secara talent gak dikepake, akhirnya sampai merantau jauh ke Basel ya. Sebelum akhirnya di buyback lagi sama Bolonya. Buat gue sih ini comeback yang cukup baik buat Calafiori ya, karena pemain muda dibuang dari Roma karena secara permainan atau mungkin secara pengalaman belum bagus, tapi ketika balik lagi ya oke banget gitu loh. Ada Lukumi juga, mesti diingat, ada John Lukumi juga, asal Kolombia ya, asal Kolombia, mainnya cukup fisik banget, tapi memang keren. Dan jangan lupakan ada pemain wonderkid juga di sana namanya Wisdom Ame ini sebenarnya secara kesempatan sih belum banyak bermain, tapi once dia udah dapat menit bermain yang cukup sih, buat gue bisa jadi salah satu back terkuat di Serie A juga sih gitu. Oke. Apalagi ya? Gue mau nyeritain juga nih, mungkin secara teknis sedikit ya. Ini gue baca berdasarkan statistik ya. Dari statistik yang gue dapat ini berdasarkan WhoScored. Jadi gimana sih karakteristiknya Bolonya nih di musim ini gitu ya. Jadi Bolonya itu tuh punya kekuatan di dari direct free kicks. Nah itu Bolonya
punya kekuatan di sana, terus bisa creating change dari individual skill. Habis itu Bolonya juga punya kekuatan di protecting the lead nih. Jadi ketika Bolonya udah unggul, itu emang jarang dikejar nih. Nggak yang gampang kebobolan kayak Cagliari yang kita tahu gitu loh. Cagliari dia unggul, dia selalu Salernitana juga ya. Ya, Salernitana juga gitu. Terus mencuri bola dari lawan nih, stealing the ball from the opposition. Gitu. Nah, cuman dari weakness areanya nih, kalau dari kelemahannya itu Bolonya seringkali bikin foul di daerah-daerah yang berbahaya nih buat mereka gitu. Nah, terus cara bermainnya Bolonya itu mereka itu biasa pakai 4-2-3-1. Pakai 4-2-3-1 di mana mereka itu akan nyerang dari kanan, akan nyerang dari kiri. Jadi dia akan untuk finishing ke sepertiga akhir itu dia nyerangnya dari sayap ya. Nah, terus untuk membangun serangan sebelum ke sepertiga akhir itu mereka menggunakan possession football nih. Jadi mereka akan ngontrol permainan, nguasain permainan dengan passing-passing pendek gitu. Nah, untuk masalah formasi sebenarnya ada yang menarik di interviewnya Thiago Motta beberapa bulan yang lalu ya. Iya, gimana tuh? Dia itu nyebutnya bolanya itu nggak main 4-2-3-1 atau 4-3-3. Dia lebih nyebutnya 2-7-2. 2-7-2. Iya, karena dia ngeliat dari samping, dari secara horizontal bukan vertikal. Oh, gitu. Iya, lucu sih ya. Lucu ya. Iya ya, bisa ya Thiago Motta ya, suka-suka dia aja sih. Lagi di atas angin soalnya, biarin aja. Tapi, dia mau bilang apa juga. Iya, Thiago Motta menurut gue dia kan sebelumnya tuh di Spezia ya. Di Spezia ini kurang oke kalau nggak salah. Terus akhirnya tadi seperti gue bilang menggantikan Sinisa Mihajlovic. Ya ini pasti ada kayak beberapa ilmu yang diserap juga dari mantan pelatih yang pernah dia jadi pemain gitu. Waktu dia jadi pemain, dia pernah main di latih Mourinho, dia angkat UCL, terus di Barcelona dia juga angkat UCL. Kalau nggak salah waktu itu masih Rijkaard ya, apa udah Pep ya, gue lupa juga. Udah Pep, betul. Pep ya. Karena seingat gue dia udah dilatih sama pelatih besar sih. Pep sama Mourinho dia udah pernah. Mourinho terus di PSG sama Unai Emery. Ya memang saat ini namanya belum sebesar kedua nama tadi, cuman tapi pelatih top lah itu. Pelatih top, maksudnya di Arsenal juga nggak jelek-jelek amat. Ya di Sevilla dia kan ngebawa Sevilla juara berkali-kali. Betul. Jadi memang ya dia pemain, gue percaya sih pelatih terbaik tuh biasanya datang dari pemain gelandang, karena ya gelandang saat dia jadi pemain dia juga udah mikirin taktik gitu. Iya sih. Iya kan. Kalau mungkin kalau striker ya urusannya dia mikirin cuma gimana gue cetak gol kan. Kalau gelandang kan pasti ada mikir juga gimana gue membuat teman gue cetak gol, atau gue sendiri yang cetak gol, atau gimana untuk membuat pertahanan yang bagus. Jadi gelandang itu menurut gue memang lebih punya football IQ yang tinggi lah. Iya, gue setuju. Dan terlebih lagi dia juga lulusan dari Coverciano. Jadi ya dari salah satu sekolah pelatih terbaik di dunia, salah satu lah ya. Salah satunya lah ya. Jadi memang udah gue ngeliatnya sih garanti bakal jadi pelatih gede juga masa depan. Gue ngelihatnya gini sih. Coverciano itu kan emang sekolah kepelatihan yang mewajibkan lu itu untuk punya pakem yang out of the box, karena dia tuh nggak akan yang kayak ngasih buku panduan nih jadi pelatih nih gini caranya gitu. Jadi untuk lulus Coverciano itu lo harus bikin ini kan kayak tesis gitu loh. Iya, betul. Nah, jadi gue ngelihatnya kayak Thiago Motta lulus dari situ dengan kreativitasnya dia secara di kepalanya gitu ya untuk bikin tesisnya, dan dia bermain sebagai gelandang yang ya kita juga tahu, kita masih nonton lah ya Thiago Motta mainnya gimana gitu. Maksudnya dia gelandang yang mungkin bukan gelandang yang flamboyan kayak Pirlo gitu, tapi gue ngeliatnya sih dia gelandang yang emang secara fisik oke, dan secara permainan itu dan secara visi juga oke gitu. Jadi fisik oke, visi oke. Mungkin gue kalau nyamain ya kayak Gerrard lah gitu, posisi-posisi box to box gitu, tapi juga bisa jadi breaker. Iya kan? Biarpun bermain agak lebih turun ke belakang ya, di era-era terakhirnya dia, karena menuntut fisik yang jauh lebih rendah dibandingkan ketika dia di gelandang yang lebih kreatif ya. Iya benar, nah itu kan. Jadi gua rasa itu emang kombinasi yang pas untuk akhirnya jadi pelatih sih.
Dan memang Gitu. banyak pelatih-pelatih hebat lahir justru dari gelandang kan. Itu Iya mesti, benar-benar. Kayak mesti yang tadi. diakui. Karena visinya dia di lapangan jauh lebih besar ketika dia bermain Iya, di iya. posisi Nggak usah diulang Pak, nggak usah diulang. Tadi Aldi udah. Iya, makanya kan gue Ah. menekankan sekali iya, lagi. boleh, menekankan boleh, sekali boleh. Tapi lagi. enggak, sorry, tapi kayaknya yang dia itu main di Barcelona sampai 2007, jadi kayaknya belum dilatih Pep deh. Belum Jadi dilatih Pep. masih masih Frank Rijkaard. Rijkaard. Tapi di Frank Rijkaard tuh era-eranya ya Tiki Taka udah mulai muncul lah ya. Udah mulai Maksudnya dari total football belum jadi Tiki Taka tuh iya, itu menurut gua. itu total Iya. footballnya udah jalan sih. Dia main bareng sama Ronaldinho juga berarti kan di 2006 itu kan. Dan Bang Messi. Ya Dan udah ada sama juga Bang ya, Messi betul, udah betul, ada. betul. Messi masih jadi bocah gondrong dari Argentina tuh waktu itu Iya. kan. Tahun-tahun segitu. Tapi mungkin gua ini enggak sekarang mau ya mungkin ini big question lah ya. Apa lu mau bahas lagi sebelum big question Nah, ini? cukup. Enggak, gue mau nambahin aja Apa? sedikit sih. Bolonya itu di musim ini memang dapat apa tuh? Di pertandingan pembuka dia kalah, tapi habis itu dia bisa nyuri poin, dia menang, seri menang gitu ya. Iya. Habis itu dari match day Giornata 9 sih. Dari Giornata 9 tuh dia dapat kemenangan beruntun 3 kali tuh sampai Giornata 11 sampai akhirnya dipatahin lagi sama Fiorentina kan. Iya. Nah, tapi dari situ tuh momentumnya udah dapet tuh gitu. Iya, tapi ya akhir-akhir ini saat kita ngetek ya memang lagi nggak oke ya. Ya, Habis terakhir. dibantai Udinese 3-0. Iya, Copa kalah. Di Copa juga akhirnya gugur oleh Fiorentina lewat adu penalti. Iya. Jadi ya ini mungkin blessing in disguise-nya mereka bisa lebih fokus di Serie A, Serie A sih. untuk bisa lolos ke Zona Eropa. Nah, ini big question-nya adalah menurut kita akankah Bolonya bisa melakukan itu? Menurut lu gimana aja? Ada faktor apa aja mungkin menurut lu? Oke. Kalau faktornya ini kemudian bisa Oke. gimana aja? Pertama ya, faktornya Bolonya itu cedera dulu nih menurut gua. Jangan sampai key playernya mereka cedera kayak si Luis Ferguson tadi. Bener kan ya? Si Luis Ferguson atau Orsolini sebagai pemain dengan rating yang cukup ketiga tertinggi Dan di dia di injury tim prone ini. juga Orsolini itu. Iya, Orsolini itu cukup punya sering. injury prone juga gitu. Mungkin Makers atau siapapun lah yang bisa main di wingnya dia, karena kan tadi kekuatannya di wing gitu ya. Nah itu semoga nggak ada yang cedera. Dan juga transfer Januari ini gue baca ya, emang ada beberapa yang meminati Joshua Zirkzee kan. Sampai kemarin di betul. Giornata yang dia seri lawan Genoa tuh, Giornata 19 kemarin, itu kan dia dijadiin kapten tuh. Itu mungkin salah satu, itu kan salah satu upaya gitu ya Bolonya untuk mempertahankan dia. Dan memang tadi kan gue bilang Bolonya tuh bisa creating chance from individual skill kan ya. Nah Joshua Zirkzee ini punya individual skill yang oke gitu kan. Setuju. Jadi kalau misalnya dia hilang, nah itu akan rugi banget gitu ya. Semoga nggak ada yang beli dia juga gitu ya di sekarang ini gitu di. Iya. Nah itu sih, jadi faktor itu sih kalau gue ngeliatnya dua faktor itu, cedera dan juga jangan sampai pemain bintangnya dia yang saat ini lagi bersinar Joshua Zirkzee itu diambil atau bahkan si Luis Ferguson. Nah ini sedikit lagi gue nambahin informasi teman-teman. Jadi karena ada, gue lupa pokoknya di Italia itu ada masalah tax atau apa gitu lah, pokoknya masalah perpajakan ini. Yang growth degree itu. Iya, jadi ini akan membuat bursa transfer tim-tim Italia, jadi pemain masuk ke tim Italia itu akan lebih sulit gitu. Karena masalah neraca keuangannya ini harus disesuaikan gitu kan. Jadi ya itulah kerugian untuk mungkin tim-tim yang bisa jadi donor untuk tim-tim besar kayak Bolonya gitu ya. Itu kan berbahaya juga tuh, karena nggak bisa nyari pengganti yang sepadan atau ya paling nggak cuman satu tingkat di bawahnya lah gitu untuk mempertahankan momentumnya. Gue rasa itu sih Tapi kalau misalnya itu prediksi lu Bolonya bakal stay di zona Eropa dan seenggaknya mungkin posisi berapa menurut lo? Menurut gue Bolonya bisa banget ada di posisi 7 sih, se apes-apesnya di Serie A ini. Gue rasa Bolonya itu punya kans untuk akhirnya dia lolos ke Conference League paling enggak gitu. Okay. Kalau nggak salah Conference League itu posisi 7 kan. 7. Nah kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena gue ngelihat ya Aurelio Di Laurentiis walaupun dengan segala kekocakannya dia, tapi dia sebenarnya punya uang kan. Jadi Napoli masih bisa bounce back menurut gue. Itu yang pertama. AS Roma juga dan Lazio ini juga menurut gue bisa bakalan ngerangsek ke posisi atas gitu.
paling enggak di posisi 5-6 tuh bisa dipegang sama mereka, yang akhirnya mereka itu lolos ke Europa League gitu ya. Nah jadi gue ngelihat Bolonya ini ya kemungkinan besarnya itu bisa bertengger di posisi 7 nih. Mungkin menggeser Napoli yang akhirnya harus berkutat di memperebutkan zona terakhir Eropa gitu, yaitu Conference League gitu. Karena kan kalau gua lihat permasalahan Napoli ini itu kan ada cukup banyak nih gitu ya dia, dari pemain, dari pelatih, dari pemilik gitu, itu ada banyak. Ya jadi itu sih menurut gua yang akan bersaing itu ya untuk ada di zona Eropa. Zona Eropa itu kalau yang ada di non UCL gitu ya. Gua ngelihatnya ya Bolonya, Roma, Lazio, Napoli gitu. Kalau lu gak gimana gak? Buat gue sih sama sekali malah nggak bakal masuk ke zona Eropa. Karena kenapa gue ngomong gitu? Karena problem utamanya adalah masalah duit. Karena yang jadi masalah adalah ketika pesaingnya sekarang, karena mau sebagus-bagusnya Bolonya, sekarang posisinya Bolonya sama posisinya Monza di posisi 11 itu cuma beda 7 poin. 7 poin itu berarti 2 kali kalah 1 kali seri. Itu bisa banget untuk kegeser gitu loh. Bahwa posisinya sangat biasa aja, tidak benar-benar menangguhkan posisinya bahwa akan jauh banget gapnya, karena sekarang mesti lihat posisi 4 sampai posisi ke 11, mungkin karena yang paling dekat ya, itu cuma beda 8 poin. Jadi masih bisa banget antara posisi 4 dan posisi 11 saling sikut-sikutan. Dan sementara di posisi 4 sampai 11 itu ada nama seperti Fiorentina, Atalanta, Lazio, Roma, Napoli. Mungkin Torino dan Monza Torino dan Bolonya gue keluarkan. Monza masih ada potensi karena secara backing duit setahu gue Bolonya tuh salah satu yang cukup kuat juga. Bolonya sebenarnya konsorsium Amerika juga dia. Konsorsium Amerika, tapi transfer yang dilakuin semuanya transfer strategis semua. Nggak ada transfer yang big transfer gitu. Semuanya transfer strategis kalau lo lihat. Moneyball. Iya, Moneyball. Dan yang kita tahu dengan teori Moneyball, potensi untuk juara ataupun melanggeng jauh itu memang potensinya sulit banget. Sulit. Makanya tinggal lihat aja. Yang sebenarnya jadi faktor utama adalah bagaimana nanti tadi tim selain mungkin gue keluarkan Monza dan Bolonya itu akan bergerak gitu di musim transfer. Orang Monza aja sekarang setahu gue rumor transfernya udah ada 4 atau 5 pemain. Ya, sementara Bolonya Daniel Maldini itu udah confirm. Kipernya Napoli Nikita Contini juga mau dipinjam ke Monza juga. Jadi sebenarnya yang jadi faktor utama apakah Bolonya bisa melanggeng atau enggak, konsistensi tim yang tadi, 7 tim tadi, dan kekuatan finansial mereka yang tadi. Karena Bolonya itu lebih banyak isu transfer keluar dibandingkan transfer masuk. Betul. Jadi itu kalau yang lu tahu maksudnya isu transfer keluar itu apakah emang gara-gara pemain lagi bagus banyak peminat atau memang ada kebutuhan urgensi untuk jual pemain? Tidak ada. Berarti tidak ada ya? Dari pemainnya dorongannya menurut gua. Iya betul. Karena dari kemampuan pemainnya sih lebih banyak ke situ. Jadi ya itu sebenarnya kenapa gue nggak berani memasukkan Bolonya sebagai kompetitor Eropa, tapi menyusahkan tim yang lain untuk masuk ke zona Eropa. Itu doang sih menurut gue. Oke, mungkin kalau lu kalau terakhir dari gue ya, ya gue akan faktor-faktornya agak setelah Rangga ngomong kayak tadi akan nambah satu lagi yang bakal gue bahas mungkin ya. Ya faktor yang tambahannya itu adalah ya gimana keinginan si pemilik atau manajemen ini untuk kayak bertindak. Iya, maksudnya ini kan sebenarnya gitu kan ya tadi Rangga bilang nggak butuh jual pemain, sebenarnya kan nggak ada urgensi. Tapi ya mungkin dia bakal kegoda nggak dengan duit tawaran yang kayak ditawar 70 juta ya masa nggak dilepas gitu. Iya, makanya dari situ mungkin apakah dia akan langsung tergoda atau memang dia punya kayak bukan impian ya, mungkin visi untuk ya seenggaknya Bolonya musim ini karena udah kelihatan berpotensi dia bakal mempertahankan tim ini atau enggak gitu loh. Maksudnya ya di luar dari Zirkzee ada Luis Ferguson juga yang sebenarnya kemarin gantian waktu lawan Bolonya kan waktu lawan Genoa si Zirkzee jadi kapten, waktu lawan Fiorentina di Coppa si Luis Ferguson jadi kapten. Mungkin ini juga salah satu cara si pemilik atau manajemen untuk mempertahankan dua pemain utamanya ini kali ya. Gue juga nggak tahu, tapi ya gue sih lihatnya gitu. Jadi karena gue lihat kayak gitu, gue rasa si manajemen masih ada hasrat untuk menggedor Serie A ini nih. Maksudnya karena mereka punya kesempatan, punya potensi, ya mereka juga kayaknya seenggaknya di winter transfer ini akan mempertahankan main itu. Mungkin baru di musim depan bakal dijual
entah itu harganya bisa nambah naik atau mungkin agak sedikit turun. Ya mungkin gambling si pemilik atau manajemen akan ada di situ sih. Iya. Amin. Gue berharap sih akan stay. Gue berharap akan stay walaupun karena akan menjilatkan Inter ya gue lebih ngelihat ke Serie A-nya gitu. Iya, gue sebagai penikmat bola dan kebetulan Serie A nih ya, ya makin banyak persaingan ya makin seru jadinya nontonnya juga makin enak. Otak realistis gue berkata bahwa itu tidak akan mungkin. Nah, itu sih. Ya mungkin gue ngambil use case Dragusin di Genoa aja, pengennya mainnya di Premier League. Itu aja udah menggambarkan secara keseluruhan Bayern Munchen datang dengan uang yang lebih besar, dia nggak mau. Nggak mau, gitu. Ya. Tapi nggak bisa kayak gitu juga sih, nggak bisa dipukul rata menurut gua. Ya nggak bisa dipukul rata, tapi Osimhen mau pindah ke Chelsea, ke Kvaratskhelia, maunya ke Bayern Munchen. Maksud gua gini, ya gue setuju. Bolonya ini juga mungkin punya arah kebijakan yang ini loh, belum tentu dia bisa mempertahankan visi timnya dia gitu ya. Karena ini bisa jadi ada dorongan dari pemainnya yang mau pindah. Iya. Karena 72% pemain Bolonya itu adalah foreigner. Benar, banyak kan Belanda juga. Iya. Nah, itu kan pasti mereka juga emang menjadikan Bolonya ini sebagai batu loncatan. Gitu ya. Mesti diakui lah bahwa nggak mungkin. Serie A itu bisa jadi Serie A, La Liga mungkin saat ini sorry to say gitu ya. Memang jadi batu loncatan gitu untuk main di Premier League gitu. Mesti diakui liganya memang Farmer League, mesti diakui bahwa Liga Serie A itu memang salah satu Farmer League-nya Premier League. Iya, gitu. iya, tapi juga maksud gue ada harapan juga kalau misalnya memang mungkin dari sisi kultur Italinya nih akhirnya kena gitu ke pemain-pemainnya, Rang. Walaupun kalau kayak tim kayak Bolonya dan apalagi pemiliknya dari Amerika nih ya sulit nih, bisnis banget gitu. Cuman gue nggak tahu juga arahnya gimana kalau dari berita yang kita kulik ya dia, yang udah kita kulik dan kita populate datanya untuk episode kali ini, kita sih ngelihat dia masih punya visi nih, gitu kan ya. Makanya tadi gue bilang gitu juga. Dan ya walaupun gue setuju sama Rangga, ya betul, bisa jadi juga ya. Ya ini kalau what if Bolonya bisa mempertahankan pemain-pemain andalannya saat ini dan mungkin akan menambah sedikit pemain-pemain yang dikira bisa melapis ya seenggaknya lini tengah dan lini depan gitu. Lini belakang juga sebenarnya nggak terlalu banyak sih karena ada yang cedera juga. Ya bukan pelapis yang nama besar tapi yang mungkin mereka rasa bisa lah, karena kan lagi-lagi gue bilang ada Sartori di sana yang mungkin bisa menemukan bakat-bakat baru yang oke gitu. Benar. Ya, gue rasa sih si Bolonya bisa stay di 5 atau 6 bahkan. Kalau lu tadi bilang 7, gue 5-6. Karena faktor satu lagi gue ngeliat lawan-lawan tim besar Bolonya kayak udah punya cara untuk menetralisir masing-masing gitu. Lawan Juve mereka ada cara kayak gini, lawan Inter kayak gini, lawan Lazio Roma berhasil ternyata juga kemarin kan. Gue rasa itu kecerdikannya Thiago Motta deh, dari pengalamannya dia mungkin sebagai pemain gitu ya, yang akhirnya dia bisa analisa gitu kekuatan tim-tim lawannya gitu. Iya sih. Betul, itu jadi ya prediksi gue sih di situlah. Mungkin ya kita pasti beda-beda, kita lihat aja nanti di akhir musim bakal gimana. Tapi kalau gue mungkin agak subjektif juga kenapa tadi gue berharap dia di posisi 7 atau masuk Conference League dulu. Karena ketika main di Eropa gue pengennya dia juga ngerangkak nih. Maksudnya kan kayak biar jangan langsung kaget nih mainnya di UCL gitu tiba-tiba kan aduh. Iya pasti gue kayak Atalanta awal-awal lah, waktu itu langsung dibantai siapa, ketemu apa ya gue lupa deh. Iya. Dibantai juga. Walaupun ya akhirnya bisa kompetitif gitu ya di UCL ya gitu. Dan gue nggak tahu stadion Renato de Arra tuh udah standar UEFA UCL belum ya? Soalnya waktu Atalanta itu jujur. Aja dia minjem stadionnya Sassuolo kalau nggak salah. Si JW Stadium tuh belum standar. Jadi minjem si apa tuh nama Sassuolo? Mape Stadium. Jadi itu mungkin masalah tim-tim Serie A. Dan ini gue mau tanya mungkin sebelum menutup. Lu mau nutup belum? Belum. Lu silakan dulu. Gue mau tanya. Ya ini karena kita lagi bahas Bolonya ya. Gue pengen nanya notable player lah yang lu inget kalau kita lagi ngomongin Bolonya biasanya siapa? Notable player ini maksudnya yang masih eksis atau yang udah dulu gitu. Mungkin gue sebutin awal mungkin Marco Di Vaio. Lu tahu kan? Oh tahu Marco Di Vaio, iya Marco Di Vaio. 20. Iya lagi. Itu kan cukup identik lah dengan kalau mau Bolonya kayaknya dia nih. Bolonya. Kalau nggak salah juga sporting direkturnya sekarang deh, gue lupa. Tadi gue hampir kayak baca juga deh. Bolonya gue agak ngeblank sih gue pengen bilang Gilardino tapi Gilardino itu di Genoa. Mungkin ini Pak Liuka juga sepotu itu cukup bersinar. Marco Di Vaio sih, iya gara-gara lu ngomong Marco Di Vaio. Ya ini walaupun sebentar Roberto Baggio
Terus 97-98 dia main satu nonton, musim doang. Bukan era yang gue udah nonton Serie A gitu kan. Dan dia itu menang Intertoto juga. Kalau lu nggak ada nggak nama-nama notable player? Orsolini buat gua nggak ada lagi. Orsolini sih karena udah lama banget. Top of mind sih ya, Orsolini. Di medio 2000-an kan juga gua nggak yang terlalu paying attention di Serie A juga. Iya, gue sih Marco Di Vaio itu sih. Pagliuca gue tahu, tapi ya bukan gue yang kayak paying attention. Wah, Pagliuca main di Bolonya nggak tahu. Nah, gue nggak langsung kepikiran Marco Di Vaio tuh karena emang jujur kalau Bolonya gue ngeblank gitu ya, nggak. Genoa gue masih ya paham. Biar Di Vaio main lama banget ya. Karena Marco Di Vaio itu gini, kenapa gue akhirnya gara-gara lu ngomong. Kalau misalnya dulu gue ngebuka live score gitu di handphone gitu ya, sebelum handphone jadi kayak sekarang gitu ya, masih di BlackBerry gitu, itu dia suka ada kan ngegolin gitu kan kayak Marco Di Vaio. Dia salah satu main underrated juga waktu zaman-zamannya dulu. Terus, iya. Itu menarik sih. Ya Nicola Ventola juga pernah. Ya mungkin akhir-akhir ini ada Takehiro Tomiyasu. Sebelum ke Arsenal kan dia ke Arsenal. Oh iya Tomiyasu ya benar. Terus mungkin kalau ini Nicolas Sanson yang waktu itu nyetak gol ke gawang Radu. Iya, yang akhirnya Milan juara ya. Iya, terus Jerry Schouten. Nah, itu gue nggak tahu. Itu baru-baru ini sih. Ya udah mungkin itu aja kali. Ya udah, itu aja. Rangga ada tambahan buat Bolonya? Tidak ada. Sukses terus. Buat Bolonya ya. Semoga mencapai apa yang dia cita-citakan ya. Amin. Oke, teman-teman. Jadi untuk episode kali ini itu aja. Kalau teman-teman punya pandangan lain tentang Genoa, tentang Bolonya, atau mungkin ada mau join discussion atau melengkapi pernyataan kita, feel free untuk komen gitu ya, dia di Instagram boleh, di kolom Q&A boleh, untuk di podcastnya gitu. Satu lagi Alessandro Diamanti itu free kick-nya jago banget itu aja dulu. Iya Diamanti ya. Iya itu suka golin free kick bener. Oke lah, itu aja teman-teman. Thank you udah mendengarkan. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan insight-insight dari Bolonya gitu ya di musim ini. Kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Ciao.